night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Selamat malam, shalom. Ya. Biar dia suruh pulang. Kalau fans tuh begitu, ya kan. Di rumah itu cuma ada dua, Jerman sama dia. Iya enggak dong, karena istri kan Ambon jadi tetap Belanda. Saya Batak tetap Jerman. Gitu udah dua itu aja udah. Iya, cuma itu doang. Padahal gua nggak suka bola. Yang suka sama itu ada di rumah. Gitu. Karena buat saya dari dulu aneh sih, bola satu dong kejar sana kejar sini. Beli aja satu-satu gampang ya. Gitu. Ketika Tuhan tidak spoiler, ada benernya, ada enggaknya. Karena buat saya Alkitab itu spoiler. Ya. Dan ketika saya kuliah dulu, ada dosen di hermeneutika bilang gini, ada hal-hal yang memang kita terbatas karena ingin memahami sang pencipta, sementara si ciptaan ini otaknya cuma segede bakpao. Ya. Dan keterbatasan itu seharusnya kita hormati karena memang Allah mulia dengan kemisteriusannya. Walaupun dia tidak berniat untuk misterius, tetapi memang kita yang memiliki keterbatasan. Tapi apapun itu, Tuhan sangat spoiler. Ya, apalagi kalau Anda buka kitab Wahyu, itu is very spoiler. Hanya masalahnya kita punya keterbatasan. Ya, apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu enggak semua bisa kita terjemahkan. Nah, parahnya adalah di mana ada market, di situ ada supplier, ya, ada demand-nya gitu. Jadi memang 10 tahun terakhir ini saya cukup resah melihat bagaimana sekelompok orang Kristen yang masih sangat menyukai spoiler gitu. Sekitar 20 tahun yang lalu teman saya ambil market itu, ya. Kemana-mana dia seminar tentang lembu emas, lembu merah, ya. Saya udah bilang sama nih temen, udah lu jangan bodoh-bodohin yang lain. Gitu. Dia udah meninggal sekarang. Ya. Ngapain sih? Iya, tapi ini ada demand-nya. Saya bilang ya lu ikut-ikutan deh. Gue bilang udah nggak usah gitu, karena sebisa mungkin kita tidak perlu ada di masa yang 80% diceritakan oleh si Yohanes. Karena sebaiknya Anda dan saya sudah dibangkitkan atau Anda dan saya sudah terangkat, jadi nggak perlu di masa itu gitu loh. Karena harusnya di masa itu posisi kita memerintah bersama dengan Kristus. Karena lu kulik lagi, ya udahlah saya bilang. Karena saya ini kalau setiap kali menyampaikan pengajaran soal akhir zaman, semua yang ikut kelas saya pasti sukacita. Jadi kalau berita yang ngeberitain yang nggak benar, pasti semua pucet gitu. Iya, karena sekali lagi Yesus itu tidak datang sebagai pencuri untuk mereka yang percaya. Untuk Anda dan saya percaya, dia datang sebagai mempelai pria gitu loh. Jadi beda harusnya vibes-nya ketika Anda mempelajari hal-hal yang ke depan. Nah, 10 tahun terakhir muncullah ini si pendeta peramal ini kan. Yang dulu ngakunya dukun lah, apa hantu belau lah ya kan. Terus dia bilang, wah nanti 2030 nanti begini, nanti akan begitu, nanti apa yang dia ngomong itu saya kayak dengerin apa ya, kayak dengerin komunitas trading gitu. Yang lu lagi, ya udah pokoknya kita beli sore jual pagi gitu kan ya kan, ya elah gue bilang ini orang nih, terus lu prediksi tentang politik global, ekonomi global dan apa sih yang predictable di dunia ini? Semua juga unpredictable kan gitu kan ya, jadi ya dengerin dia sebetulnya sama kayak hari ini saya ngomong gini, buat Anda yang hari ini dalam pertemuan ibadah kita di usia 50 tahun, maka 5 tahun lagi kita ketemu saya akan jamin usia Anda 55 tahun gitu. Kan itu aja sebetulnya, itu aja sebenarnya gitu loh. Jadi memang
Iya kan, memang udah pasti gitu loh. Nanti kita lihat lebih dalam deh. Saya mulai dulu dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya mau ajak kita baca bersama-sama. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada di next aja. Nah, ya 1 2 3 berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kalau Anda searching di Google untuk kata spoiler, kita akan temukan dua. Yang pertama terkait dengan otomotif, di mana spoiler itu kalau untuk mobil digunakan untuk menambah bantuan akselerasi. Jadi ketika dia kecepatan lari bisa belah angin dengan bagus, bisa ya begitulah gitu ya. Jadi kalau saya ada orang bilang, oh mobil SUV itu limbung gitu, Pajero lah, Fortuner lah brandnya. Sebetulnya bukan dia limbung, karena dia tidak di-create untuk lu adu cepet. Ya, dia di-create. Saya punya relasi-relasi yang dari Papua gitu datang ke sini, mereka ketawain gitu. Orang di Jakarta pakai double kabin. Mereka bilang ini mau buat di gunung. Di sana kata orang pakai ini nih jadi taksi gitu. Buat bawa babi naik ke atas turun. Di sini begaya-begaya ya kan. Oh, pakai double kabin, bannya dikasih keluar ya kan, dibawa ke Sarinande Fatmawati, tambahin lagi besinya buat dikeluarin gitu. Nggak fungsi gitu. Kalau untuk adu cepet ya, saya hari ini pakai sedan. Ya akselerasi kecepatannya sangat bergantung dengan kondisi jalan, yang kedua dengan ada atau tidaknya istri, itu kan mempengaruhi gitu. Jadi iya itu mempengaruhi ya kan. Tol Antasari apa itu lebalah sudah 160 juga, kita asik ini pakai mobil ini asik nih gitu. Jadi kalau kita bicara spoiler maka kita akan temukan dua. Satu masalah otomotif dan dia terkait dengan aksesoris mobil yang terkait dengan akselerasi untuk belah udara. Yang kedua adalah tentang bocoran cerita. Ada orang yang punya masalah ketika dia dengar spoiler. Ada orang yang nggak masalah. Ada orang yang seneng malah tahu spoilernya gitu. Saya orang yang tidak terganggu dengan spoiler film. Gitu. Jadi kayak gimana sih endingnya? Gitu. Kadang-kadang udah papa nonton aja kenapa sih gitu. Kagak apa-apa lu cerita. Karena saya kalaupun diceritakan, buat saya nggak masalah karena gue cuma minta spoiler ending. Karena saya tetap bisa menikmati scene by scene gitu loh. Jadi nggak ada masalah juga. Cuman ada yang kadang kalau nggak surprise gimana gitu ya, gimana lah gitu. Dan yang paling jago di rumah itu si Bontot. Kalau kita mau nonton dia pasti akan bicara rating. Ya. Dan keluarga kami sangat tidak rohani karena suka nonton yang horor. Gitu. Cuman dua yang kita tonton, horror action gitu. Drama tuh agak gimana gitu ya. Jadi biasanya kontrolnya di dia gitu. Gimana? Ini nih boleh nih. Ini gini. Yang anak-anak sekarang udah nggak mau nonton adalah filmnya Jason Statham. Gitu. Mereka udah nggak mau nonton karena katanya nggak pernah kalah. Jadi mereka sebel gitu. Ya kan? Iya, Jason Statham gitu. Saya bilang ya seru-seru aja nggak apa-apa. Kamu jagoan ngapain kalah kan gitu kan? Malah zaman kita 20 tahun yang lalu ada yang lebih keren lagi, bukan nggak pernah kalah, bajunya nggak pernah rusak. Bukan Superman, si ini yang rambutnya panjang diikat. Oh Seagull tuh itu nggak pernah rusak bajunya kan, steady aja itu dari awal film sampai awal. Lu kalau mau lihat jagoan pasti menang, tapi babak belur, bajunya hancur, lu nontonnya Bruce Willis. Itu kan ya kan, dia dari awal pakai jas itu kan, selesai habis tuh tinggal celana doang ya kan. Nah itu nggak apa-apa sih, buat saya sih spoiler, cuman ya gitu. Ada orang yang nggak suka spoiler film, tapi kalau sama Tuhan ngotot spoiler gitu. Ya. Terus kalau lu tahu
Terus mau apa? Lagian juga saya udah bilang tadi di awal bahwa Alkitab itu is very spoiler. Cuman kemampuan Anda untuk menampung terbatas gitu loh. Nah, bicara lagi soal Abraham, kenapa disebut beriman? Karena dia mau mempercayai apa yang Tuhan mau dia percayai. Saya ulangi, iman itu bukan tentang apa yang Anda dan saya mau percayai dari diri Anda. Makanya kadang nih motivasi diri sama iman tuh beda tipis deh. Apalagi yang karismatik. Kalau yang Protestan biasanya agak aman nih. GPIB, GKI dan teman-teman agak aman gitu. Yang agak kesini-kesini nih kadang suka aneh-aneh gitu. Kayak mau kurus aja tuh iman. Iman timbul dari pendengaran, tek dipotong ya kan ayatnya kan. Jadi perkatakan, dalam nama Yesus saya kurus, saya kurus, saya kurus. Saya kurus tapi lu GoFood martabak jam 11 malam gitu kan. Ya abangnya baru saya kurus, saya kurus, saya kurus. Ditaruh di meja buka, nggak bisa gitu. Karena hal-hal begini ini yang kadang disebut sebagai confess iman. Ya, diperkatakan supaya telinga kita dengar. Jadi bikin formula sendiri gitu. Padahal ayatnya kalau mau dilempengin, iman itu timbulnya dari firman. Jadi harusnya yang Anda dan saya percaya adalah apa yang dari pihak Tuhan, Tuhan mau kita percaya. Kan dia nggak datang dengan motivasi diri ya, Abraham terus ngomong ke bapak emaknya gitu, papa mama, saya percaya saya bisa, saya mesti keluar dari Ur Kasdim. Ya Tuhan ya, bisa ya? Nggak mungkin nggak bisa lah, engkau sanggup ya Tuhan. Gitu. Sama kayak orang mau beli rumah terus keliling-keliling masuk ke komplek-komplek baru gitu kan, ke klaster, berdiri depan satu rumah terus bilang di rumah contoh ya, engkau bisa menyediakan ini bagiku Tuhan, aku percaya engkau bisa menyediakan. Itu bukan iman, itu motif diri sebetulnya, karena nggak didirect ke sana juga sama Tuhan gitu loh. Nah, bicara soal urusan yang satu ini, saya mulai yang pertama dulu bahwa, boleh di next lagi ya. Ini yang saya bilang tadi bahwa iman itu tentang apa yang Tuhan mau Anda percaya dari Dia, bukan apa yang mau Anda percaya terus Anda bawa-bawa Tuhan untuk Anda percaya bisa melakukannya gitu. Kalau itu bukan iman, sebetulnya lagi main Tuhan-Tuhanan kalau yang itu ya. Nah, Tuhan itu beri informasi, ya boleh di next aja ntar ngikutin ya. Kasihan bener udah WL terus lu ngurusin itu Bang. Tuhan itu beri informasi. Kalau di gereja sih overlapping tadi itu. Tuhan itu berikan informasi tujuan, soal arahan, itu urusan ketaatan dan penundukan diri Anda dan saya. Dia cuma kasih destiny-nya, dia kasih tahu destinasinya. Kalau kita pakai kata visi dan misi, Tuhan gak pernah kasih misinya, dia kasih Anda visinya. Karena nanti bisa lewat mana, itu natural. Dan natural itu dipengaruhi oleh situasi, keadaan, kalau dari luar diri Anda dan saya. Kalau dari kitanya, itu tentang obedience, Anda taat, Anda tunduk. Tunduknya bukan tunduk yang pasif, tunduknya adalah karena Anda memilih sesuai dengan manual book yang Tuhan berikan. Ya kalau musuh, dia bilang kasihi. Ada lagi yang dia bilang, ya ampuni. Ada lagi yang dia bilang, memberi. Yaitu adalah sebuah direction yang karena Anda melakukannya dengan ketaatan. Tanpa ketaatan dan penundukan diri, Anda tidak akan terdirection. Ya. Karena di zamannya perjanjian lama, direction pun itu pilihan. Ya, sekalipun seolah pasif ya ketika keluarnya Israel dari Mesir. Kalau day mereka lihat tiang awan, kalau night mereka lihat tiang api. Tiang api bukan untuk mereka jalan, tiang api supaya mereka punya area tidak dimasuki oleh binatang buas karena terang. Ya. Nah sementara kalau siang tidak hanya buat peneduh, tapi awan itu kalau bergerak ke kiri, ya mereka ikut ke kiri. Awannya gerak ke kanan, ya mereka gerak ke kanan. Tapi itu lagi-lagi
juga pilihan. Karena di awal awannya itu bergerak melintasi laut Teberau. Itu juga pilihan. Yang paling happy ngelewatin laut itu kan pasti kan anak-anak sekolah minggu kan. Karena mereka lihat akuarium gitu kan kanan kiri. Yang tua kan sport jantung tuh. Mati nih, rendem nih kita kan begitu. Kalau di film kan dia kayak turun gitu kan, airnya nyusut. Tapi kan di literatur asli yang kita baca kan nggak gitu. Dia tetap tinggi. Itu tebelah. Kata tebelah itu artinya kanan sama kiri sama tinggi gitu. Terus lu jalan di tengahnya gitu. Yang kadang-kadang kita kalau sok tua di hadapan Tuhan sport jantung gitu. Ya karena sampai kapanpun Anda dan saya harusnya tetap anak kan gitu. Kalau anak tuh enjoy gitu loh. Dia nikmatin mungkin ini guritanya nih tepok ya kan. Yang bapaknya bilang jangan ya kan begitu kan dia lewat. Cuman nggak dicatat sih memang sama Musa itu. Ya. Kedewasaan penuh itu sebetulnya proses dari progresnya perjalanan iman seseorang yang semakin hari makin mampu menikmati perjalanan dengan Tuhan. Karena kalau enggak, kan di dalam hidup ini ada tujuan Tuhan yang lagi berperang dengan tujuan Anda. Begitu ya. Orang yang hidupnya masih banyak penyesalan, dia belum selesai tuh dengan tujuan hidupnya. Ya. Ini usia-usia setengah abad tuh begitu biasanya. Temen gue udah punya apa ya? Gue punyanya apa? Temen gue udah nyampe mana ya? Gue baru nyampe mana? Gitu. Dia cerita, dia udah keliling dunia. Padahal sebetulnya bukan keliling ini, cuma naik. Nah, sebetulnya sekarang lo kalau naik keliling dunia kan cuma bisa virtual, itu kan satu kan, ya kan? Kalau zaman dulu tuh sebetulnya orang-orang kaya tuh dia nggak naik turun, dia tuh cuma pakai kapal pesiar. Lu ambil jalur Eropa gitu kan, terus nanti dapat 8 negara, sekali turun dikasih tahu 8 jam ya jatahnya, turun, nanti cinguk naik lagi, kan begitu aja kan, turun cinguk naik lagi. Apalagi ada kalau ke Eropa, itu kan perjalanannya sama kayak dari Bandung, dari Banten sampai Surabaya kan. Kereta kan cuma gitu doang tuh, lu naik kereta turun Belgia, Belanda, Amsterdam, ya kan begitu-gitu aja tuh, begitu ketemu Ambon di sana, ya kan, gitu aja udah. Ya, tapi ya ketika itu disampaikan dan Anda udah setengah abad dan Anda cuma mentok main sampai Bali, itu kalau orang yang belum lepaskan tujuan pribadinya nyesek sih. Dia kan bilang ya, dia udah nyampe sana, gue belum. Coba dulu sekolahnya bener ya, gitu. Belum lagi yang nikah. Coba gue nggak nikah sama dia ya, gitu. Coba nikahnya sama yang ini dulu, mak gue bilang udah bener tuh. Dulu kalau mau sama yang dokter nggak kayak sekarang nih. Laki gue ke dokter mulu, jadi penyakitan ya kan. Ya kan, ya banyak hal gitu kan, nyesel lah, inilah karena aku masih sibuk sama tujuan lu gitu, jadi udah, ya udahlah gitu. Iya. Dulu saya tuh melihat bahwa bahaya ketika anak muda tuh yang nanti mau jadi apa? Ya ntar aja, pokoknya sekarang jalanin yang Tuhan percayakan, jalanin. Itu dulu saya anggap bahaya yang serius. Tapi ternyata setelah jadi tua dan botak, gitu, saya pikir itu yang aman sebetulnya. Gitu, karena kan tinggal kerjain aja apa yang ada di depanmu, pakai caranya Tuhan, on the rules gitu kan. Kepengen boleh, kepengen nggak dosa juga gitu. Cuman kepengen ya yang penting-penting lah, yang nggak penting ya. Sekarang kamu punya handphone 1, terus ngapain sih casingnya 10? Ayo lu tobat lu yang punya di rumah begitu kan nggak penting gitu kan ya, nggak penting. Saya sih udah mulai tobat sih gitu. Ya tangan 1 pakai jamnya banyak gitu. Tentang lihat Tuhan berdosa betul ini. Ya tapi ya ada makin kesini kan harusnya memang makin Anda nikmati perjalanan ya. Gitu. Karena kalau mau bicara destinasi, ya Yesus bilang di mana Dia ada nanti, Anda juga ada di sana. Gitu. Udah tahu lah Yerusalem barunya, titik koordinatnya doang kita nggak tahu kan. Gitu. Cuman semuanya harusnya kan ke sana gitu loh. Jadi kayak saya kumpul kalau kita para pendeta di sinode gitu yang sebagian masih sibuk dengan fight untuk pembangunan gerejanya, ada yang untuk penyelesaian pembelian lahan gitu. Sementara mereka kalau ketemu saya, gimana bro,
Masih nyewa sampai Yesus datang? Masih dong, gue bilang. Iya, masih dong. Iya, lagian lu saya bilang capek-capek banget sih bikin gereja buat antikris, ya kan? Iya, karena kan begitu kan? Yang mati dalam Kristus dibangkitkan ketika hari terakhir itu. Lalu kemudian yang masih hidup itu terangkat. Di atas ada 2 acara. Bema, pengadilan tata Kristus untuk pembagian mahkota. Habis itu kita masuk ke session party. Ya kan? Perjamuan kawin anak domba. Di bawah itu antikris berkuasa. Jadi lu bayangin nih gereja-gereja yang sekarang 10.000 kursi, 5.000 kursi, itu jadi sekretariat antikris tuh. Lu iya, itu jadi sekretariat antikris tuh, gitu. Enggak gitu kali, gitu gue bilang ya, makanya gue nggak mau. Ya. Jadi mending sewa, AC nggak dingin, tinggal marah-marah, kan gitu kan? Oh AC nggak dingin gitu kan? Tapi kan kalau lu punya sendiri, gimana ya servis, mesti servis nih, AC-nya juga pakai yang 1 jalur, ya kan? Sementara gembala lagi mikir tanya ke bendahara, sementara ada jemaat yang nggak bisa bayar BPJS, susah nih. Kita mau yang, makanya harusnya makin kesini, intinya sih mau bilang sih, yuk makin tua makin esensi, jangan sibuk lagi sensasi gitu loh, ikut Tuhan, karena udah nggak zamannya gitu. Anda ikut Tuhan 20 tahun, 30 tahun, ya makin kesini harusnya jelas gitu. Yang pertama, informasi zaman dari Alkitab itu udah cukup banget. Ya. Yeremia 29 ayat 11 kita baca bersama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Spoilernya grand design, gitu. Bentuknya nggak penting untuk Tuhan sampaikan, gitu. Yang jelas bahwa rancangan yang Dia buat Anda dan saya itu high quality sorga yang terjadi di bumi, setingginya langit dari bumi, kan begitu tuh ya. Lalu kemudian dari Amsal 23 dan di 1 Tesalonika kita baca bersama, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita lanjut, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Jadi clear spoilernya gitu loh, bahwa udah yang Tuhan janji itu ada. Cuman memang ini di Amsal 23 sampai sekarang LAI belum benerin kalimatnya, karena kalimatnya itu bukan kalau ada ayat yang bilang masa depan yang penuh dengan harapan di Yeremia tadi gitu, itu terjemahan aslinya adalah masa depan yang isinya pemenuhan harapan gitu. Itu kalau dalam teks Ibraninya ya. Dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, kalau kelihatan kita baca sama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah dan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang Tuhan rancang buat Anda yang percaya, Dia spoiler. Masa depan Anda bersama dengan Dia spoiler. Lalu kemudian keadaan dunia, Dia spoiler buat Anda dan saya. Artinya, emang gak ada lagi yang harus kita ngotot minta dari Dia informasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya gak ada lagi hal yang mengejutkan Anda dan saya. Kenapa harus terkejut dengan jaksa yang nyimpen begitu banyak emas? Kenapa mesti bingung dengan orang yang kurung pacarnya sampai sekian tahun, digebukin, jadiin zombie? Ya. Kenapa? Gitu. Saya di luar penggembalaan, ngajar dan lain sebagainya, kan saya juga legal consultant. Ya.
Saya urusin perkara perdata. Dan rata-rata kalau udah urusannya sengketa, entah kenapa selalu Kristen. Selalu Kristen. Ya. Tadi pagi calon klien saya ketemu. Ini 7 kakak beradik. Rumah di daerah Jakarta Utara. Kurang lebih sekitar 11 M kalau dijual. NJOP-nya bukan NJOP yang ditambahin, itu NJOP standar saja. Itu bisa 11 M. Ya. Dan ketika semua pada keluar dari rumah itu kakak beradik, sisa si Bontot. Dan si Bontot ini bisa-bisanya bikin wasiat ya, buat dirinya. Dan tidak ada tanda tangan bapaknya, hanya cap jempol dari bapaknya. Gitu. Jadi ini gimana ya katanya apa segala macam. Saya bilang ini sebetulnya nggak ranah saya. Tapi kalau mau dibikin ranah saya bisa, karena saya nggak bisa maju di kasus pidana. Karena kalau pidana itu advokat tersumpah. Gitu. Saya legal consultant. Saya hanya bisa mengurusi untuk, saya tidak bisa mewakili klien. Ya. Karena bukan advokat. Gitu. Nah, bedanya adalah kenapa banyak orang pakai jasa seperti saya, karena jauh banget budgetnya. Di kasus-kasus litigasi dan lain sebagainya, orang bisa bayar 300 juta gitu. Di saya, lu mungkin cuma bayar 50 juta. Ya. Sama ilmunya, bedanya adalah kliennya advokat bisa santai di rumah, di kantor. Kalau di legal consultant tidak. Dia harus hadir, saya mendampingi. Dia yang maju ke sidang gitu. Saya duduk di ruangan sidang. Ya, itu doang saya bilang. Tapi kalau yang ini, kasusmu ini, coba deh, kan lu bilang si almarhum tuh dulu stroke. Ya. Coba cari tahu aja, sakitnya itu dari tahun berapa ke tahun berapa sampai meninggal, terus wasiat ini terbitnya tahun berapa, nah lalu kemudian kalau lewat jalur saya, nanti kita masuk ke pengadilan meminta penetapan hak waris. Sehingga semua 6 anak menyepakati bahwa itu dibagi 7. Gitu. Tapi kalau jalur pidana, ya udah penjarain dia nih, gitu. Lu berenem mau nggak penjarain adik lu, kan gitu. Ini bisa, karena kalau keluar aja datanya, kayak resep dokter atau biaya rumah sakit yang ketika di tahun-tahun tersebut bapak lu keluar masuk, ya kan, itu jadi pegangan, gitu. Oh gitu ya, iya, saya bilang. Jadi pilihan di tangan kalian, mau pakai perjanjian lama, perjanjian baru nih. Gitu polanya ya. Karena gue bisa blocking dari mana juga gue bisa blocking nih gitu. Cuman kalau mau yang lebih santun pakai perdata, ya kita meminta penetapan saja di pengadilan supaya mereka yang calon pembeli rumah itu merasa aman karena sudah ada penetapan pengadilan. Siapa itu? Kristen cuy gitu. Dan yang 6 bisa begitu ya. Saya bilang ya 2 Timotius 3. Iya dong. Hari-hari terakhir datang masa sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau lihat saudara lu sendiri culas, sudah tertulis. Lu jangan heran. Jadi nggak perlu sekarang orang Kristen bilang, ih kok dia tega ya? Oh kok bisa ya? Memang iya ada. Semua kita di muka bumi ini, kita penggenap firman. Beda barisan. Lu barisan hidup kekal atau lu barisan binasa, udah itu aja gitu. Semuanya menggenapi gitu. Jadi sebetulnya informasi ini udah jelas gitu, nggak perlu heran. Anak mutilasi ibunya, ibu buang anak, apa? Ya. Indonesia, Jakarta udah jelas. Berapa tahun yang lalu jalur Raden Saleh itu kalau lu mau ini ya di depan rumah sakit Cikini itu. Di rumah sakit Cikini orang lahiran, di seberangnya orang gugurin kan begitu. Ya, itu udah bukan sesuatu yang rahasia lagi gitu loh, udah terjadi gitu. Jadi ya, come on lah gitu. Yang kedua, bagaimana menghadapi zaman yang berganti musim? Yesus juga sudah beritahu gitu. Karena masalahnya adalah secara rohani kita tuh suka sibuknya sama kenapa sama apakah gitu loh. Kenapa keadaan saat ini terjadi? Apakah sebenarnya Tuhan izinin gitu. Terus mulai cari tahu nih dari mana awalnya. Terus kita ngulik lagi ini kira-kira roh apa ya gitu kan. Ini orang kesurupan apa gitu kan. Zaman sekarang saya udah bilang deh,
sebetulnya hampir pada pensiun roh jahat ini, gitu. Serius, karena gini, orang zaman dulu, zamannya lagunya si Titi Puspa, kupu-kupu malam, itu asli terpaksa jadi kupu-kupu. Kalau sekarang, cita-cita. Loh, sekarang orang jual diri karena mau beli handphone baru. Gitu. Lah sekarang kalau udah motifnya begitu, setan kan mundur kan, setan bilang lebih setan dari gue nih, gitu kan. Nggak perlu, kalau zaman tahun 80 kan masih ada nih kita yang Pantekosta Karismatik dalam nama ikat roh jinah di wilayah Jalan Sabang, di wilayah Jalan. Kalau sekarang nggak ada. Rohnya bilang kita supulang. Sama dengan Belanda supulang, ya kan? Kita supulang, ya. Ini orang yang lebih setan lagi, gitu loh. Wah, apa lagi, gitu. Ya sekarang orang yang merugikan negara dituntut oleh orang yang bertugas namanya jaksa. Jaksa lah main, apalagi gitu. Jadi ya udah nggak usah kaget gitu. Emang saya setiap pagi kalau lihat berita-berita pengulangan, tapi kalau ada melihat CNBC kan update itu kalau pagi. Saya cuma bisa setiap nonton bilang amin, amin, semua digenapi. Ya. Yang penting itu gimana pengikut Kristus bersikap hadapi perubahan musim kehidupan, itu yang penting gitu loh. Saya timerin biar jangan panjang-panjang. Ya. Yang pertama dari Markus 13 ayat 5-6, ini ada 8. Baca bareng-bareng, jangan gue capek sendirian. Ya, 1, 2, 3. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 1, waspada. Ya, saya tadi pas mau berangkat, saya bilang Nyonya ada itu ya, nanti ada zoomnya, nanti saya minta. Kalau nggak ke Weni, ke Pingkan saya minta. Ya. Tahu dia masih ada nggak? Nah itu Fiona tuh, punya laki ganteng mau lihat terus soalnya. Gitu. Nah. Ya. Jadi diikut. Tapi tadi sebelum saya jalan tuh dia lagi nonton orang yang lagi di ibadah tuh lagi doain. Terus yang doa ini lantang banget suaranya. Terus saya bilang itu yang dulu pernah makan sama kita. Saya bilang masa nggak inget? Oh iya sih anu nih gitu. Jadi zamannya saya khotbah di Mall Ciputra gitu. Ini orang nih jemaat gitu, tapi suka pengen ikut pelayanan. Nah sekarang nih dia keliling kemana-mana gitu. Jadi pakar nubuatan gitu. Jadi ending ibadah tuh nanti satu-satu. Ya, weh ini kamu akan ini, dan Tuhan bilang begini, satu-satu. Nah yang keren ya, pangsa pasarnya ada. Gitu. Ada, ntar gue kasih. Ini masih off the record nih soalnya, ya kan? Iya, ini masih online gitu. Ntar gue kasih. Kali aja lo mau tahu ke depannya kan, timbangan bakal berapa ya gitu kan? Ya, yang kedua, ya kan? Markus 13 ayat 7-8 kita baca bersama. Dan bila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah penderitaan menjelang zaman baru. Anda kalau punya aplikasi BMKG, saya punya aplikasinya. Setiap hari ada loh gempa area Indonesia, tiap hari ada gitu. Dan kerajaan melawan kerajaan udah lama kan? Yang gelap ribut sama gelap. Dukun santet ini lawan dukun santet itu udah ada dari zaman filmnya Susana, ya kan? Ya, udah terjadi gitu. Jadi ini Yesus bilang kedatangan Kristus itu kan ditandainya dengan ini, betul nggak? Dan yang bikin kita suka dong Yesus mau datang, amin. Semua rindu menantikan kedatangannya, amin. Makanya kalau ada perang jangan doain lagi, ya, jadi cancel dia. Iran kemarin kan Yesus sudah ada orang doa lagi katanya, ya kan, nggak jadi, ya kan, ya memang harus perang, ya. Yang penting jangan doain biar tambah banyak perangnya, cuman itu natural lah, karena udah di spoiler gitu loh. Yang lanjut dari Markus 13 ayat 9-10, tetapi kamu ini berhati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, kamu akan dipukul di rumah ibadat, kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Secara forward message,
Setiap kita kan diminta pertanggungjawaban tentang iman kita di tengah masyarakat yang ada, di tengah keluarga Anda. Ya, saya itu disukai bertobat kan cuma setahun awal. Setelah setahun kemudian nggak suka keluarga besar saya, karena katanya lu terlalu inilah sekarang Tuhan mulu gitu. Ya, ya. Jadi mereka cuma menikmati pertobatan saya setahun gitu. Setelah itu buat mereka beda frekuensi gitu. Dan hari ini apa yang saya percayai dari Tuhan, lingkungan Anda yang kurang percaya dan tidak percaya itu kan nuntut Anda hal yang sama. Dan Yesus bilang berhati-hatilah. Kenapa? Baiklah apa yang kamu percaya dari Tuhan, itu juga yang kamu jalanin. Lalu kemudian yang berikutnya dari ayat 11. Kita baca, dan digiring dan diserahkan. Janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu kuatakan, tetapi dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Janganlah kamu khawatir. Kita lanjut yang kelima, ayat 12-13. Seorang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Yesus bilang, bertahan ya. Karena bukan yang dimateraikan selamat tetap selamat, tapi siapa yang bertahan untuk mempercayai Tuhan, itu yang selamat. Makanya percaya nggak pernah jadi momentum, percaya mostly daily. Anda nggak bisa di hari terakhir bilang bahwa saya pernah percaya kok. Ya, nggak bisa pernah percaya, Anda harus percaya terus, itu yang namanya bertahan. Markus 13 ayat 18-20. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Dia bilang, kalau kau sudah bertahan, untuk bisa bertahan, berdoalah. Lalu kemudian di ayat 21-23 kita baca, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Spoiler is completely, ya. Jangan sesat, penyesat tetap ada, tapi untuk jadi tersesat itu keputusanmu, kan begitu ya. Dan untuk ngomong sesat, Yesus, saya nggak bisa bilang benci kali ya, kata yang lebih tepat apa ya, karena kontradiktif. Buat orang-orang yang benci kamu, yang mencaci kamu, mereka yang tidak tahu terima kasih, mereka yang fitnah kamu, Yesus bilang kasihi mereka. Tapi untuk penyesat, Yesus bilang, taruh batu kilangan, ikat di leher orang ini. Ini keren sih. Anda tahu artinya? Kalau orang ini dibuang ke laut, posisinya nungging. Bener, di leher kok, taruh batu kilangan. Ya. Kalau zaman jahiliyah nih, 80 ke sana, kalau kita lempar yang sekarang jadi pik nih, kalau itu tuh cukup, dulu nggak pakai batu, itu cuma pakai semen satu sak. Tikem semennya, ikat orangnya di semen, lempar, set turun. Besok udah jadi keras tuh si semen. Ya. Segitu marahnya Yesus dengan yang namanya penyesatan. Kenapa? Karena penyesatan membuat rusak dari dalam. Penyesatan itu kan internis. Ya. Kalau udah kerusakannya internis, iblis gak perlu cobai lagi gerejanya, gak perlu. Ya. Udah hantem aja. Ya. Saya makin kesini makin, ya saya bilang tadi, ngomong esensi ya. Kita pengembalaan juga bicara esensi gitu. Yang
Siapa sih yang kita nggak pengen di ibadah kita tuh 500 orang hadir, 700 orang. Gembala itu kadang antara dia berdedikasi atau kadang dia taruh proudnya kan di situ. Gitu. Ini pride gue nih, jemaat gue ratusan gitu. Cuman makin ke sini saya udah yang ya udahlah, Yesus juga 12 mampus atu lagi. Ya kan ya. Intinya adalah ya udah, saya gembalakan memang orang-orang yang mau digembalakan gitu loh. Buat mereka yang cuman visitor ya nggak apa-apa juga, saya nggak tutup pintu gitu. Cuman ya udah, karena memang ya menggembalakan ya, dan nggak usah pusing dengan kartu member ya. Di saya kan banyak banget ya mayat-mayat yang dilempar ke saya gitu ya, karena miskin. Jadi ini kayaknya pernah ibadah di Pastor Jos, jadi ya coba deh ya kan ya, ada beberapa tuh kita kubur tuh ya. Kadang gue mau emosi juga, ya biarlah orang mati kuburan orang mati, matilah kau kan gitu kan. Cuma nggak bisa dong, nggak bisa. Jadi ya tetap dilayanin kan gitu kan. Ya yang begitu-gitu banyak lah di kita gitu. Kalau yang tajir mati sih kayaknya, kalau perlu malam kembangnya kembang macam-macam ya kan. Ini malam kembang anggrek ya gitu, malam kembang mawar besok malam gitu kan. Kalau yang kere dilempar sana, lempar sini. Dan Yesus bilang yang terakhir di urusan bagaimana adalah berjaga-jaga, karena kamu nggak tahu kapan waktunya. Ya. Jadi memang di bagian yang kedua ini, bagaimana menghadapi zaman berganti musim, Yesus itu udah beri tahu. Nah yang terakhir yang ketiga kita bahas soal spoiler. Kebutuhan akan spoiler sebetulnya sedang menunjukkan skeptis iman. Skeptis itu bukan nggak percaya. Skeptis itu dia ngotot untuk ngerti dulu, baru dia mau percaya. Untuk skeptis, saya sarankan kalau Anda mau menaruh saham Anda kepada sebuah perusahaan, kepada sebuah bisnis, Anda harus skeptis. Ya, Anda harus hitung sampai kondisi-kondisi yang detail. Tapi kalau urusan dengan mempercayai Tuhan, Anda nggak perlu skeptis, karena mereka yang skeptis nggak akan pernah jadi percaya. Ya. Di Mazmur 37 ayat 1 sampai 40, ini yang saya bilang tadi, dia nggak akan direction. Yang dia berikan adalah buku panduan, namanya Alkitab. Ketika Anda tunduk dan taat pada itu, maka Anda akan terarahkan. Kita baca bersama, percayalah dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Firman-Nya bilang, kalau kau percaya pada Tuhan, ya kau harus lakukan yang baik. Dan kau harus produktif di tempat di mana Tuhan menaruh kamu. Dan harusnya kegembiraan dalam hidupmu adalah karena Tuhan. Dia akan beri apa yang diinginkan hatimu, karena kamu senang membuat Dia senang. Orang yang senang membuat Tuhan senang akan memiliki kesenangan yang sama dalam frekuensi yang sama dengan Tuhan yang dia sembah. Sehingga apa yang dia pengen, itulah yang Tuhan pengen. Lalu kemudian Dia akan berikan kepadamu, dan serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Dia akan bertindak kalau Anda serahkan hidup. Maksudnya serahkan hidup ini kan nggak bicara pasif, tapi berdoa itu harusnya Anda dan saya sampai di level sibuk dengan maunya Tuhan itu apa, ketimbang Anda datang sampai setua ini hanya bolak-balik bawa proposal ke Tuhan. Ini yang gue mau. Blessing ya gitu. Sementara blessing itu kan Tuhan perintah, bukan hasil dari Anda minta. Ya mungkin ada di antaramu yang tahu kasusnya Yakub. Tapi Yakub, pastor, itu bergumul sama malaikat, dia minta diberkati. Enggak, Yakub enggak minta diberkati, Yakub minta di backing. Dia takut ngadepin Esau, makanya dia ngotot. Yang dia mau adalah backingin gue dong gitu, biar gue selamat nih gitu. Nah yang berikutnya, saya kasih catatan begini. Sebetulnya orang-orang yang penasaran, membutuhkan ramalan,
yang dibungkus dengan kata nubuatan untuk pribadi, dikonsumsi buat dirinya sendiri, sebetulnya bukan bagian dari apa yang disebut iman, tapi ketakutan. Saya dulu nggak banyak musuh, karena pekerjaan yang saya lakukan, saya lebih banyak berdiplomasi, sehingga semua urusan yang berurusan dengan saya personil itu kebagian duitnya. Jadi ya saya bukan orang yang harus masuk ke Stardust terus ada musuh nggak ya? Ya. Masuk ke Tanamor takut, gak yang begitu. Saya jalan sendirian kemana berani karena nggak ada yang gue musuhin nih. Gitu. Tapi untuk setiap masuk ke tempat yang tertutup seperti itu, saya harus make sure mana toilet, mana exit, mana emergency exit. If something happen, saya tahu harus bergerak kemana. Dan yang namanya parkir mobil, saya nggak pernah keluar untuk mundur. Saya harus keluar maju. Jadi moncong harus keluar. Itu polanya dari dulu. Itu kita siap tempur tuh, gitu. Dan itu sebetulnya dilakukan nggak hanya buat jaga-jaga, tapi sebagian dari ketakutan. Kalau sampai hari ini nih, udah lahir baru begini, masih nggak bisa tidur belakangin pintu. Belief system saya tuh masih kenceng sampai sekarang untuk itu, nggak bisa. Jadi kalau hidup di hotel, pintu di mana, saya mesti ngadep pintu, gitu. Jadi kalau nyonya bilang jangan belakangin gue, gitu. Ya kalau lo nggak mau dibelakangin, lo di sebelah sini, jadi biar gue ngeliat pintunya, gitu. Karena nggak bisa, saya nggak bisa tenang tidurnya karena ya nggak tahu ya, mungkin ada antara mental menjaga juga, gitu. Tapi ya itu sebetulnya dulu lahir dari ketakutan, gitu. Makanya bicara soal spoiler, pencarian tahu apa nanti ke sana bagaimana, enggak, itu bukan bagian dari iman, gitu. Itu bagian dari ketakutan sebetulnya, gitu. Karena ngotot sama yang pasti kan. Lah sementara alasan Tuhan menyertai Anda dan saya, taruh rohnya di dalam Anda dan saya, alasannya apa sih? Karena memang dunia nggak pasti, makanya dia janji, gue sertain ya sampai kesudahan zaman ya, gitu. Di Yohanes 20 ayat 29 kita baca bersama, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Iya. Kalau kamu percaya, nah ini yang saya bilang tadi, Roh Kudus akan bikin kamu ngerti. Tapi yang skeptis nggak akan pernah ngerti. Karena kalau mau ngerti, mesti percaya dulu. Sementara dia maunya ngerti dulu, baru percaya. Dua orang lah yang kita bisa ceritain yang mentalnya begini. Satu Thomas, ya, masa sih hidup 3 tahun bareng-bareng gak hafal kalau itu Yesus. Ketika Yesus tampil di ruangan itu masih yang, bener gak? Coba tangannya, saya mau colok jari. Itu kalau saya Yesus ya, sini Thomas. Pas deket ini gue bego, ya kan? Masa kagak hafal sih, ya kan? Cuman ya Yesus bukan gue gitu kan, jadi ya begitu gitu kan? Kan udah 3 tahun, ya. Saya percaya deh nih cewek-cewek di sini gitu kan, sama Bu Pink kan. Jangan-jangan Anda hafal loh kerutan di wajahnya, gitu kan? Kan udah dari dulu bareng gitu kan? Mungkin tahu nih kapan dia seneng, kapan dia nggak suka, kapan dia menghindar, pasti tahu kan? Ini 3 tahun, tahun itu 3 tahun tanpa media, tanpa handphone, tanpa distraksi sosial, bareng terus. Duduk sama, makan sama, cerita sampai tengah-tengah malam, tidur, bangun besok pagi, lihat Yesus. Ya, jalan lagi sama-sama, nggak ada tuh yang sibuk sendiri. Matius, bentar, nggak ada. Matius lagi pesen Grab ya kan, nggak ada. Itu nggak ada distraksi sosial, bener-bener lihat buka terus, kita ngomong terus. Satu lagi kan Zakheus kan, ini orang skeptis. Dia pengen lihat Yesus,
Kalau zaman sekarang tuh mungkin daripada Thomas yang main ke PDPK mungkin lebih banyak Sakeus gitu. Jadi, ikut lihat-lihat dulu. Kan gitu kan, lihat-lihat dulu gitu. Kayak gimana sih gitu kan? Ya lihat-lihat ya. Kan begitu ya, mau lihat-lihat doang kan Sakeus kan. Dia naik ke atas pohon karena dia pengen Yesus nggak lihat dia kalau dia lagi lihat Yesus kan gitu. Dia naik ke atas pohon karena dia kepengen orang-orang nggak lihat dia kalau dia lihat Yesus, kan itu aja kan. Lihat, suruh juga ya. Nggak lama Yesus lihat, wait, turun bro, ya kan, ih ketahuan dengan begitu kan, dia turun dan dia nggak pendek-pendek amat gitu. Pohon yang ada jenis yang sama kalau Anda cek di Google juga nggak tinggi-tinggi amat. Dia cuman orang yang nggak setinggi orang pada zamannya. Jadi Anda jangan bayangin Sakeus tuh ucok baba gitu, nggak gitu, nggak gitu konsepnya ya. Jadi ada banyak hal yang kita nggak ngerti, karena nggak ada banyak hal yang kita nggak ngerti, jangan berhenti untuk percaya. Karena ketika Anda tetap percaya, Roh Kudus akan tolong Anda untuk ngerti. Ya, menyenangkan kok pengetahuan yang terbatas ini. Ya, cari tahu terus, belajar terus, biar tahu yang ini, biar tahu yang itu. Ada satu teman, ya ini saya tutup, ada satu teman hamba Tuhan yang kita ngebahas soal yang namanya baca cepat. Jadi kami para hamba Tuhan ini punya kebiasaan baca cepat Alkitab. Baca cepat itu kita membaca tidak ada yang terlewat setiap kata, tapi tidak berikan waktu distraksi untuk berpikir. Baca, Anda bisa coba itu, baca itu kalau baca begitu, Kejadian sampai Wahyu, Anda gas, itu 4 bulan biasanya. Itu sesempatnya baca, nanti kamu punya waktu baca 30 lembar, tutup lagi, baca. Nah si temen ini bilang gini, bro lu berasa ya firman Allah tuh hidup. Maksudnya? Iya, jadi setiap kali baca dapat point of view yang baru. Jadi memang itu dia hidup. Katanya. Ntar dulu saya bilang, ini kok agak mistis ya. Maksudnya hidup nih gimana nih? Ya, yang gue tahu, dia sih segitu aja, nggak ada yang berubah kalimatnya. Tapi memang kemampuan otak kita menyerap kan terbatas. Jadi seolah-olah dia memunculkan yang baru, padahal mah kagak. Ya itu aja sebetulnya gitu. Makanya saya bilang di awal, spoilernya Tuhan tuh cukup. Ya. Makanya saya ngomong nih, sekitar 7 tahun lalu ke abangnya Edward, ya, Edwardson. Saya bilang, adek lu lagunya tarik deh tuh, bikin pusing. Yang mana? Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Coba lu urut lagi deh. KPK cara kerjanya follow the money. Dari lagu tadi follow the lyric, kita tarik mundur. Pengharapanku hanya padamu, yang ku pegang hanya janjimu. Kalau janji Tuhan dia tahu, masa jalannya Tuhan dia nggak tahu? Rencananya saja udah dibahas Yeremia 29 ayat 11. Yang aneh, namun tetap ku pegang janjimu. Ini keder nih adek lu nih kayaknya. Ya. Pastor mah ada-ada aja. Kagak, adek lu yang ada-ada aja. Gue bilang, coba deh. Ini kita lagi Bible Talk di Bali. Coba diurut, saya bilang. Dia mikir, dia lihat. Iya juga ya. Iya, bukan pakai juga. Iya, emang ngebingungin gitu. Makanya hati-hati deh milihin lagu ya, karena banyak lagu-lagu keder, ya kan, ya lagu-lagu nggak yakin, ya kan. Ku yakin kau hadir di sini. Saya udah nggak penting tuh Tuhan hadir. Ngapain lagi Tuhan mesti hadir? Dia taruh rohnya di dalam Anda dan saya. Sekarang di mana kamu ada, di situ Tuhan ada. Nggak penting dia hadir juga di ruangan ini. Dia ada di dalam Anda dan saya. Bayangin ya. Roh Kudus secara majemuk diam di orang yang sebanyak ini, masa iya dia kagak hadir di sini? Ya, kan begitu. Ya, ini orang-orang keder. Ya. Terus ambil ayat cocok logi, ya kan? WL yang lagi mau menghibur orang.
Sekalipun kita segini, firman mengatakan bahwa 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ya kan? Gini, gue jelasin ya. Gue jelasin sebelum gue doa nih. Gini. Iya, tadi keluar. Oke, saya kasih tahu. Belum tahu, soalnya belum tahu. Gue kasih tahu. Baca ayat itu full naik ke atas. Nanti kita akan lihat. Kasusnya adalah pada masa itu ada orang yang melakukan kesalahan yang harus ditegur oleh sesamanya. Dan acuannya adalah Taurat. Taurat itu jadi bentuk kehadiran Tuhan. Jadi ketika orang ditegur 4 mata nggak bisa, bawa lagi saksi, berdasarkan saksi-saksi dan penegur, menggunakan hukum Tuhan, di situ Tuhan hadir. Itu konsepnya. Ya. Jadi bukan lu lagi sepi, Tuhan hadir, nggak itu. Gitu. Ada lagi yang lebih parah nih. Manusia besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Terus dicocok logi, ya kita tuh nggak apa-apa konflik. Kita tuh bertengkar karena nanti siapa yang kuat. Siapa yang keluar dari PD itu yang murtad kan gitu kan. Nggak gitu juga caranya. Gitu. Karena itu ayat berlatar belakang pola pendidikan Yahudi. Pola pendidikan Yahudi itu adalah berdiskusi. Mereka punya keterbatasan. Perjanjian baru belum jadi waktu itu. Mereka cuma punya gulungan-gulungan kitab Yeremia dan yang lain sebagai bahan untuk merumuskan fatwa. Jadi para rabi itu kumpul duduk bersama merumuskan fatwa ini dan mereka berdiskusi dan menajamkan pendapatnya sehingga pendapat yang paling benar ditemukan dan itu dibuat jadi aturan. Mereka menajamkan sesamanya, membuat kita makin presisi. Sekarang kan enggak, gue ribut apa sih itu, gak apa-apa, itu namanya besi najamin besi, hantem ya kan. Udah. Jadi buat yang online, buat yang di sini, spoiler dari Tuhan buat kita cukup. Amin. Gak ada yang kurang kok dari Yesus buat kita, informasinya cukup, tinggal kita ikut aturan mainnya aja. Ketika Anda tunduk, Anda taat, arahnya pasti benar. Ya, dan baiklah mulai sekarang dan selamanya bukan tentang Anda dan saya lagi, tapi tentang Kristus yang hidup di dalam kita. Anda tentang Kristus, PDPK ini juga tentang Kristus, harusnya semuanya tentang Kristus. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam keterbatasan hamba-Mu berbicara, Roh Kudus yang udah nolong kami dalam setiap apa yang kami belajar sama-sama pada malam ini. Ada yang diingatkan, ada yang diberitahu, ada yang dituntun, dan setiap kami percaya bahwa perjalanan kami harusnya makin ngepas dengan Tuhan, makin cocok dengan maunya Tuhan. Karena bukan tentang kami lagi, tapi tentang Kristus yang hidup di dalam setiap kami. Yang sepakat percaya, mari bersama katakan amin. Ya.